Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi pedagogik tentang model-model pembelajaran dan implementasinya berupa latihan soal berikut dengan pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang sesuai dengan konsep model pembelajaran discovery learning adalah A. Peserta didik terlibat dalam penugasan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. B. Peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. C. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. D. Sebagai wahana memahami permasalahan yang kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Jawaban mana yang tepat, teman-teman? Jawabannya itu adalah yang A ya. Peserta didik terlibat dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Jadi model pembelajaran discovery learning itu adalah model pembelajaran yang berbasis penemuan. Jadi ada kata-kata menemukan, itu sudah pasti discovery learning. Pembahasannya, discovery learning mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Discovery lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui siswa. Kalau kita lihat pada masing-masing option, yang B, peserta ya, jadi peserta didik bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Jadi ada kata permasalahan, itu berarti model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Kemudian yang C, model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang melibatkan suatu produk. Nah, itu adalah pembelajaran yang berbasis PJPL atau Project Based Learning. Kemudian yang D, sebagai wahana memahami permasalahan kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Jadi ada kata investigasi. Nah, itu adalah model pembelajaran inquiry. Sudah cukup paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada model discovery learning, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap A. Memberikan rangsangan, B. Membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok, C. Pengolahan data, D. Verifikasi. Jadi, pada model discovery learning itu memiliki beberapa tahap-tahap. Nah, pada soal itu tahap yang diharapkan itu adalah siswa membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Nah, ini merupakan tahap yang mana seperti itu ya. Nah, pilihan jawaban yang tepat adalah yang D, verifikasi. Pembahasannya, guru memberikan kesempatan siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Option yang A. Nah, yang A itu salah ya. Nah, itu karena siswa dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungannya, sehingga timbul keinginan untuk menyelidiki. Nah, guru dapat memberikan stimulus atau stimulasi dengan teknik bertanya. Jadi seharusnya dalam kalimat soal, nah ini adalah dalam bentuk guru mau yang memberikan pertanyaan kepada siswa. Nah, itu nanti jawabannya adalah yang A, memberikan rangsangan. Seperti itu maksudnya ya teman-teman. Kemudian pilihan yang B. Option B, pada tahap pengumpulan data, jadi membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok itu merupakan tahap pengumpulan data untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Kemudian option yang C, pengolahan data, itu merupakan kegiatan mengolah informasi yang telah diperoleh sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Soal berikutnya. Berikut ini rancangan kegiatan pembelajaran pada model discovery learning. 1. Peserta didik membaca literatur tentang sel saraf pada manusia. 2. Guru mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. 3. Memeriksa secara cermat rumusan hipotesis, mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak. Kegiatan 1, 2, dan 3 secara berturut-turut termasuk sintaks. A. Stimulation, problem statement, data collection. B. Problem statement, stimulation, data processing. C. Stimulation, data collection, verification. D. Data collection, stimulation, dan verification. Jadi, suatu model pembelajaran pasti memiliki sintaks ya, atau urutan-urutan pembelajaran. Nah, kira-kira
Peserta didik membaca literatur tentang sel saraf pada manusia, itu merupakan sintaks apa ya teman-teman? Jawaban yang tepat itu yang D ya. Jadi pada kegiatan yang pertama itu merupakan data collection. Kemudian yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja, itu merupakan tahap stimulation. Kemudian yang ketiga, memeriksa secara cermat rumusan hipotesis, mencocokkan rumusan hipotesis dengan sel saraf pada manusia dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak, itu merupakan tahap verifikasi. Kalau kita lihat, pada model discovery learning itu memiliki 6 tahapan ya, atau 6 sintaks. Jadi yang pertama, itu adalah guru memberikan rangsangan atau stimulation. Dalam hal ini, guru bisa saja dengan memberikan rangsangan berupa pertanyaan yang bisa membangkitkan keingintahuan siswa, yang nantinya akan mengarah pada proses menemukan konsep dari siswa. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, jadi rangsangan yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kemudian siswa mengidentifikasi permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya pada tahapan pemberian rangsangan. Kemudian yang selanjutnya, tahap ketiga adalah pengumpulan data. Kemudian tahap yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Kemudian pembuktian atau verification, yaitu untuk mencocokkan kembali rumusan hipotesis atau rumusan masalah sebelumnya apakah sesuai atau tidak. Setelah data pengamatannya dihimpun dan cocokkan dengan informasi yang ada, kemudian diverifikasi seperti itu. Kemudian tahapan menarik kesimpulan, itu adalah tahapan yang terakhir. Jadi ada 6 tahapan dalam model discovery learning, dalam sintaks model discovery learning. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, pernyataan berikut yang sesuai dengan konsep model pembelajaran problem-based learning. A. Peserta didik terlibat dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. B. Peserta didik bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. C. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. D. Sebagai wahana memahami permasalahan yang kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Nah, jadi jawaban mana yang tepat? Jawaban yang tepat untuk model pembelajaran problem-based learning itu adalah jawaban yang B atau pilihan yang B ya. Peserta didik secara berkelompok mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah, problem-based learning itu adalah pembelajaran berbasis masalah atau berdasarkan masalah. Jadi kata kuncinya untuk pilihan yang B itu jawaban yang tepat karena di situ ada kata memberikan solusi dari permasalahan. Pembahasannya, PBL merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Kita bahas option yang lain dari pilihan yang A dulu. Peserta didik terlibat dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Nah, ini ada kata-kata menemukan. Kalau ada kata-kata menemukan, berarti model pembelajarannya itu adalah discovery learning. Kemudian yang C, model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan proyek. Nah, ini ada kata-kata proyek, berarti otomatis model pembelajarannya itu adalah PJBL atau Project Based Learning. Kemudian yang D, sebagai wahana memahami permasalahan yang kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Ada kata investigasi atau penyelidikan, berarti model pembelajarannya itu adalah inquiry. Cukup jelas ya teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya. Membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagai tugas dengan teman merupakan penjabaran dari salah satu sintak model pembelajaran berbasis masalah, yaitu A. Orientasi peserta didik kepada masalah, B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, C. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok, D. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi PBL sebagai model pasti memiliki beberapa sintaks pembelajaran ya. Nah, pada soal itu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya. Nah, itu merupakan tahapan yang C ya, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi ada 5 tahapan dalam PBL. Yang pertama itu adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi peserta didik diberikan permasalahan-permasalahan kontekstual sebagai bahan untuk yang nantinya akan dipecahkan atau dicari solusinya oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan dan individu, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam soal. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang terakhir adalah menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini adalah sintaks pembelajaran dalam PBL.
Jadi, dalam proses pembelajaran PBL itu sendiri, ada beberapa fase yang harus teman-teman ketahui. Jadi, yang pertama, itu adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, perilaku guru itu dengan cara menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Kemudian memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian pada fase yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Tindakan guru yang dapat dilakukan yaitu membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi membantu untuk mendefinisikan ya, atau dalam hal ini guru sebagai pembimbing atau fasilitator. Kemudian yang fase yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, bedanya dengan membimbing pada fase yang kedua itu adalah kalau yang pada fase 2 itu lebih cenderung ke arah mengarahkan ya, seperti itu. Sedangkan kalau fase yang 3 itu adalah mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian yang fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini, perilaku guru itu adalah membantu peserta didik dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model, dan berbagi tugas dengan teman, seperti itu. Jadi setelah didapatkan data berdasarkan masalah yang telah disebutkan pada fase 1, kemudian bagaimana guru tersebut kemudian fase yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku gurunya itu adalah mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau meminta kelompok presentasi hasil kerja. Seperti itu ya teman-teman, ini adalah sintaks model pembelajaran PBL beserta contoh perilaku guru yang menyesuaikan dengan fase-fase dalam sintaks PBL tersebut. Berikutnya soal tentang RPP. Pada RPP, seorang guru terdapat langkah kegiatan. Guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah lingkungan padat penduduk. Kemudian peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru dan diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Langkah kegiatan tersebut merupakan deskripsi model PBL tahap A. Penentuan pertanyaan mendasar, B. Orientasi peserta didik pada masalah, C. Mengorganisasi peserta didik dalam belajar, D. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi pada soal itu maksudnya itu adalah guru memberikan suatu gambaran atau suatu foto atau gambar, berarti guru memperlihatkan suatu visual tentang tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan di lingkungan padat penduduk, seperti itu ya. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menetapkan permasalahan. Jadi, gambar tumpukan sampah itu apa artinya? Seperti itu, guru bertanya kepada siswa. Nah, kira-kira langkah kegiatan tersebut itu masuk ke dalam sintaks PBL yang mana? Teman-teman bisa melihat sintaks PBL pada nomor sebelumnya ya. Oke, jadi pada kasus yang telah disebutkan pada soal itu, berarti masuknya itu adalah tahapan yang B ya, orientasi peserta didik pada masalah. Berikutnya, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep model pembelajaran project-based learning. A. Peserta didik terlibat dalam penguasaan penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. B. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan guru. C. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. D. Sebagai wahana memahami permasalahan yang kompleks dan mengembangkan kemampuan melakukan investigasi. Nah, di soal itu yang tidak sesuai ya teman-teman. Yang tidak sesuai itu opsinya adalah yang A. Peserta didik terlibat dalam menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Di sini ada kata-kata menemukan ya teman-teman. Jadi menemukan itu adalah discovery learning. Pembahasannya, PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek yang menghasilkan suatu produk. Keterlibatan siswa mulai dari merencanakan, membuat rancangan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan berupa produk dan laporan pelaksanaannya. Oke, berikutnya. Pengajar dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Kegiatan ini dilakukan dalam model project-based learning pada tahapan
A. Menyusun jadwal, B. Mendesain perencanaan proyek, C. Membimbing penyelidikan secara mandiri maupun kelompok, D. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Jadi, soal itu adalah pengajar dan siswa secara kolaboratif atau secara bersama-sama menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Jadi, itu adalah jawaban yang A ya, menyusun jadwal. Jadi, project based learning itu memiliki 6 tahapan atau 6 sintaks. Yang pertama itu adalah penentuan pertanyaan atau mendasar. Jadi, ingin membuat proyek apa berdasarkan masalah apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah menyusun perencanaan proyek. Nah, setelah diketahui ingin membuat proyek apa, kemudian direncanakan. Kemudian perencanaan proyek itu bisa dengan mengumpulkan informasi-informasi yang relevan. Kemudian mau akan dibawa kemana proyeknya, akan membuat apa. Nah, itu masuk ke tahapan yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah menyusun jadwal. Kemudian yang keempat itu adalah monitoring. Jadi monitoring itu guru siswa itu secara berkelanjutan itu memberikan informasi kepada guru sejauh mana proyeknya itu telah dilaksanakan, kemudian memberitahukan hasil-hasil atau kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian guru itu hanya sebagai fasilitator ya teman-teman, jadi hanya membimbing dan mengontrol tugas dari siswa. Kemudian yang kelima itu adalah menguji hasil, kemudian yang keenam itu adalah evaluasi. Seperti itu ya teman-teman, jadi ada 6 tahapan project based learning. Berikutnya, dalam proses pembelajaran yang menggunakan model latihan inquiry, siswa ditempatkan sebagai A. Subjek, B. Objek, C. Peserta, D. Pendukung. Jadi inquiry ya teman-teman, inquiry itu adalah siswanya itu melakukan suatu eksperimen atau investigasi, melakukan suatu kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan informasi. Nah, siswanya itu ditempatkan sebagai apa? Jawabannya itu adalah siswa ditempatkan sebagai subjeknya. Pembahasannya, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi berperan untuk menemukan sendiri inti materi pelajaran itu. Cukup jelas ya teman-teman, jadi siswanya itu adalah sebagai subjeknya. Berikutnya, pada tahap awal, model latihan inquiry yang bukan merupakan kegiatan keterlibatan siswa adalah A. Melakukan pengamatan terhadap masalah yang diberikan, B. Memberikan respon positif pada masalah yang disajikan, C. Mengungkapkan ide awal, D. Mengidentifikasi masalah. Yang bukan ya teman-teman, jawabannya itu yang D ya, mengidentifikasi masalah. Pembahasannya, langkah pembelajaran inquiry pada dasarnya merupakan suatu siklus yang dimulai dari yang pertama, guru menyajikan permasalahan. Kemudian yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan dan kemungkinan jawabannya. Jadi masih duga-duga atau hipotesis. Kemudian yang ketiga, tentang masalah yang disajikan. Jadi guru itu kemudian memberikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data terkait dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi yang masih menjadi pertanyaan siswa untuk nantinya dipecahkan. Itu pada tahap 4 dan tahap 5, yaitu melakukan eksperimen. Kemudian yang keenam, merumuskan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan fakta. Nah, option yang D, mengidentifikasi masalah, itu bukan merupakan tahap awal dalam kegiatan keterlibatan siswa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Sarkomer membahas tentang model-model pembelajaran beserta implikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.